Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan subbab integritas, diskresi, dan akuntabilitas di sektor publik. Perkenalkan, nama saya Fitria Tata Alvina dan anggota kelompok 3 yang lain. Perkenalkan, nama saya Armelia Meiranti Andrayuni. Saya Kaina Fadisya Rohdatul Aisy. Saya Nur Deviana. Saya Zarani Hasna. Oke. Selanjutnya saya akan membahas subbab pertama. Sesi pertama ini ada tinjauan pustaka, pengertian dari integritas. Menurut Mulyadi, integritas adalah suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang dikatakan. Tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok guna mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya dengan konsisten dalam prosesnya sehingga menjadi sesuatu hal yang nyata. Dalam konteks berorganisasi, integrasi tersebut masuk dalam ruang lingkup integritas publik, di mana integritas bagian dari inti utama dalam etika berorganisasi. Pendapat ini disampaikan oleh Solomon pada tahun 1992. Dalam kehidupan berorganisasi, integritas terkait dengan loyalitas, kerjasama antar individu, dapat dipercaya, serta keserasian dalam berorganisasi. Keserasian ini dapat ditunjukkan dengan memiliki satu tujuan yang sama. Integritas pada ruang lingkup organisasi lebih berfokus pada kontrol-kontrol diri internal yang dilakukan oleh masing-masing individu pegawai negeri. Oke, saya akan melanjutkan pernyataan saya terkait dengan diskresi. Diskresi merupakan konsep bertindak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam ruang lingkup yang luas. Lalu pertanyaan yang muncul, mengapa sebenarnya hal ini dilakukan? Diskresi dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu, diskresi sendiri ini dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparatur negara, mengingat bahwa diskresi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, menurut Laisa Marzuki, diskresi ini merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dapat sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi warga negaranya. Di mana mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks, sehingga diskresi ini hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe negara kesejahteraan modern. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri ini memiliki arti tanggung jawab, salah satu konsep dalam organisasi pelayanan publik, di mana di organisasi sektor publik, contohnya itu seperti kita mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, keterbukaan bagi pemeriksaan peradilan, dan bagian dari sanksi, dan juga sebagai bagian dari penghargaan. Menurut pendapat dari salah satu
Hacks yang dikutip dalam tulisan Andi Andagatma tahun 2012, akuntabilitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, managerial accountability, yaitu tinggi dalam satu organisasi. Hal ini memiliki acuan dalam pelaksanaannya. Di antara lain adalah seperti ketetapan waktu, peningkatan produktivitas, dan pengendalian biaya. Yang kedua ada financial accountability, di mana akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Biasanya akuntabilitas keuangan memiliki beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam pembuatan kebijakan yang terkait keuangan. Yang ketiga ada public accountability, yaitu akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga negara atau masyarakat. Hal ini ada 2 konsep akuntabilitas di sektor publiknya, yaitu yang pertama, kemampuan menjawab permasalahan yang timbul di dalam kehidupan warga masyarakat setempat. Yang kedua, konsekuensi yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh faktor politik yang ada di negara tersebut. Oke, next. Oke, sekian dari kami tentang tinjauan pustaka. Lalu selanjutnya mengenai pembahasan akan dilaksanakan di sesi selanjutnya, yaitu sesi 2.